Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada tugas IP Channel. Saya Yan Siswoyo. Saya Elik Gianto. Di sini kita akan menyajikan tugas di mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, untuk pembahasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan pendidikan. Ya. Untuk yang A, isi pendidikan, B, metode pendidikan, C, alat pendidikan, dan D, lingkungan pendidikan. Langsung saja kita bahas yang A terlebih dahulu ya. Yang pertama mana tadi yang A ini? Isi pendidikan. Nah, di sini diungkapkan pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di sini kita juga mengenal kata mendidik ya. Mendidik di sini diartikan yaitu pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Itu. Selanjutnya tujuan. Tujuan untuk mendewasakan seorang anak ditetapkan sebagai isi atau materi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Isi pendidikan berbeda dengan isi pengajaran atau nilai pengajaran. Nilai yang dimaksud yaitu nilai yang berupa nilai kemanusiaan yang berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal yang berharga bagi hidup manusia. Nah, itu yang isi pendidikan ya Mas. Yang isi pendidikan ya. Nah, lanjut Mas Elik. Sekarang yang B, kita bahas yang B, yaitu ada metode pendidikan. Ini metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangan ke arah tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun juga bentuk-bentuk pendidikan. Untuk yang pertama ini Mas, bentuk pendidikan otoriter. Pendidikan ditempatkan pada pihak yang berkuasa dan utama, primer, sedangkan peserta didik ditempatkan pada pihak yang sekunder. Nah, itu. Lanjut. Untuk yang kedua ada bentuk pendidikan liberal. Ini menekankan pada hak individu kebebasan. Dalam pendidikannya, anak dijadikan subjek yang memegang peranan penting. Untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ada bentuk pendidikan demokratis, yaitu menempatkan pendidik dan peserta didik dalam kedudukan yang seimbang. Selanjutnya yaitu ada untuk memilih metode yang tepat dalam proses pendidikan perlu diperhatikan hal berikut. Untuk yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai, yang kedua kemampuan pendidik, yang ketiga kebutuhan peserta didik, dan yang keempat isi atau materi pendidik. Ada juga semboyan trilogi guru sebagai seorang pamong. Nah, ini untuk yang A, yang pertama ada ing ngarsa sing tulodo. Ing ngarsa itu berarti berada di depan, dan sum tulodo berarti memberi contoh. Ing ngarsa sing tulodo berarti metode pemberian contoh. Untuk yang kedua, yang B, ing madya mangun karsa. Ing madya berarti kita berada di tengah-tengah bersama peserta didik, dan mangun karsa berarti membangun kemauan mereka agar dapat belajar sendiri. Dan untuk yang C, tutpuri handayani. Tutpuri berarti mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberi daya atau kekuatan. Itu tadi. Maaf tadi agak mau tersebut. Terus senyum aja. Pakai masker enggak? Itu putih masalahnya. Oke, lanjut ya. Tadi 3 semboyan trilogi guru sebagai pamong. Ya, masalahnya kan kalau pemuda zaman sekarang kan jarang ya yang tahu 3 semboyan ini. Lanjut ya Mas. Ya karena itu kan buat
Mulai itu saya apa itu memberi contoh kalau pemuda sekarang itu jarang yang tahu apa itu semboyan trilogi guru. Tapi saya tanya itu yang Putri Handayani itu, karena di Ya. baju SMP atau SD itu. Iya, kalau Handayani kenal saya itu, kampung saya itu. Jangan curhat. Iya. Oke, lanjut saja, lanjut. Lanjut untuk ini tadi yang B ya Mas ya. Ya, tadi yang metode pendidikan. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu alat pendidikan. Nah, ini. Yang dimaksud alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana langsung membantu terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan dibedakan menjadi dua macam. Dua macam ya. Pertama, tindakan pendidik. Alat pendidik yang bersifat non material sering disebut software. Alat material ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu bersifat mengarahkan dan bersifat mencegah. Yang kedua yaitu alat bantu pendidikan, sering juga disebut hardware. Sesuai dengan metode pendidikan, agar alat pendidikan dikatakan baik jika memperhatikan hal berikut. Nah, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan pendidikan, pendidikan itu sendiri, dan peserta didiknya. Itu termasuk alat pendidikan. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya yaitu yang D. Yang D ada lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Dan untuk lingkungan fisik sendiri adalah sesuatu yang terdapat di luar individu yang meliputi tempat, keadaan alam, dan juga keadaan hidup. Nah, sedangkan untuk lingkungan budaya itu meliputi bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Itu yang terakhir yaitu lingkungan sosial atau masyarakat, itu meliputi keluarga, kelompok bermain maupun organisasi. Itu tadi yang lingkungan pendidikan. Nah, ini ada menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan berdasar pada kelembagaannya dibedakan menjadi 3 hal yang kemudian disebut Tri pusat pendidikan. Penting ini. Monggo bacakan satu. Ya, siap. Karena jenengan tadi yang baca. Apa kita Ya, siap. bagi-bagi. Oke, untuk tri pusat pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, lingkungan pergerakan atau organisasi pemuda. Yang pertama, lingkungan keluarga. Tadi apa Mas? Lingkungan keluarga itu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian terbentuk. Pengaruh keluarga akan semakin berkurang saat anak semakin dewasa karena sudah dipengaruhi faktor lingkungan yang lain. Jadi lingkungan itu juga yang merupakan faktor yang mempengaruhi anak juga ya. Nah, Yang kedua, ada lingkungan perguruan atau sekolah. Yaitu perguruan atau sekolah disebut juga balai wiyata. Adalah lingkungan pendidikan yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan anak menjadi warga negara yang cerdas dan terampil. lanjut. Nah, yang ketiga, lingkungan pergerakan atau organisasi pemuda. Lingkungan pendidikan ini diharapkan mampu membina pemuda dan pemudi melalui pendidikan diri sendiri, memadukan perkembangan kecerdasan, budi pekerti, dan perilaku sosial. Nah, itu tadi materi yang terakhir yaitu dari lingkungan hidup. Ini termasuk yang apa itu? Bukan lingkungan hidup mas, lingkungan pendidikan. Tak kira sampean enggak Konsentrasi konsentrasi. kok lingkungan hidup kok. Tak kira sampean enggak pelajaran apa. konsentrasi itu loh Mas. Tak plesetin tadi yang mungkin sampean. Saya nyimak juga. Oh, iya. Saya bawa HP. Oh, iya, masuk. Oke. Berarti bukan lingkungan hidup tapi lingkungan Pendidikan. Sip. Oke. Berarti apa itu namanya yang dimukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi juga penting ya. 3 hal Tri pusat pendidikan. pusat pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan Gerakan atau organisasi organisasi pemuda. pemuda.
tadi. Oke, terima kasih. Kita sudah menyajikan materi yaitu dari isi pendidikan, metode pendidikan, alat dan lingkungan pendidikan. Kami dari kelompok 6. Oh iya, tadi belum disebutkan kelompoknya. Dari kelompok 6. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan